Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Januati Cutnami Sanmas dengan NIM 2023344040. Saya mahasiswa dari Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini saya akan membuat video praktek belajar mengajar di dalam kelas dengan menggunakan elemen Bhinneka Tunggal Ika pada fase E atau kelas 10 dengan model pembelajaran problem based learning. Video ini untuk memenuhi mata kuliah micro teaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Luar biasa sekali ya. Kabar kalian pagi hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah semuanya sehat. Sehat Ibu. Ya, sebelum Ibu memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin mengambil absen dulu ke kelas. Ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Siapa yang tidak hadir? Ibu. Tidak hadir. Tidak bisa Ibu. Ya, kesian ya. Nani sakit, Nayu apa? Apa Ibu? Apa? Sisanya hadir kan? Iya Ibu. Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, tetaplah selama maju dengan pimpin doanya. Baik Ibu. Ya teman-teman dan Ibu, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, mari semua satu dalam doa mengutamakan pekerjaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Thomas. Ya, sebelum Ibu lanjut ke materi kita, Ibu ingin bertanya dulu. Apakah dalam kelas ini kalian memiliki perbedaan suku, agama, atau ras di dalam kelas ini? Ada yang Ibu agama. Iya. Tania berasal dari suku apa Tania? Iya. Dari suku Buru Bu. Indi? Jawa Bu. Islam? Sulawesi Tenggara Bu. Ya, jadi dalam kelas ini berbagai macam suku ya dalam kelas ini. Ada yang tahu dari pertanyaan Ibu tadi itu pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang apa? Membangun harmoni Iya, pagi ini kita akan membahas tentang membangun harmoni dalam. Sebelum kita memulai pada materi kita, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita belajar dalam kelas yang pertama yaitu menyebutkan bentuk keberagaman Indonesia, yaitu suku, agama, budaya, dan bahasa yang ada dalam bangsa kita. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberagaman serta potensi konflik dan kekuatannya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan saling menghargai antar beragama dan budaya. Selanjutnya ada pengertian keberagaman. Jadi, keberagaman adalah kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara yang hidup bersama dalam satu wilayah. Keberagaman juga merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dirawat bersama. Dalam pengertian keberagaman ini, dalam bangsa Indonesia ada terdapat suku bangsa, agama, bahasa daerah, budaya, dan adat. Jadi Indonesia memiliki suku bangsa yang terdiri atas 1.340 suku yang berbeda-beda di dalam negara kita. Kelompok masyarakat dengan kesamaan asal-usul, ciri fisik, dan adat istiadat turun-temurun. Ya seperti kalian sebut tadi, suku bangsa Indonesia ada berbeda-beda, ada suku Jawa, suku Sumatera, suku Bugis, suku Sulawesi. Nah, selanjutnya ada agama. Indonesia selain terdiri dari suku bangsa, Indonesia juga memiliki berbeda-beda agama. Ada yang tahu nama agama yang diakui di Indonesia itu apa saja? Saya Bu. Ya, silakan tanya. Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik itu. Ya, baik. Terima kasih Tanya. Jadi Indonesia memiliki 6 agama yang diakui yang seperti tadi yang telah disampaikan oleh teman kalian yang telah disebutkan. Jadi keyakinan resmi yang dianut masyarakat Indonesia itu masing-masing mempunyai tempat ibadah dan hari besar sendiri. Contohnya itu seperti agama Islam. Agama Islam tempat ibadahnya itu di masjid dan hari besarnya itu seperti Raya Idul Fitri serta Raya Idul Adha.
Sedangkan Kristen juga memiliki tempat ibadah di gereja dengan hari besar seperti Natal dan kenaikan Yesus Kristus, ya kan? Baik, selanjutnya ada bahasa daerah. Indonesia selain memiliki suku bangsa dan agama, dia juga memiliki bahasa daerah. Kurang lebih bahasa daerahnya itu 742 bahasa yang ada dalam negara kita dalam bahasa Indonesia. Jadi berbagai bahasa dengan tempat daerahnya itu berbeda-beda bahasanya. Dan selanjutnya ada budaya dan adat. Jadi ribuan tradisi dalam budaya dan adat istiadat, diantaranya ada tarian, ada pakaian adat, upacara dan kesenian lokal. Ada yang tahu tidak kalau Maluku ini memiliki tarian atau pakaian adat apa? Ada yang tahu? Ada Ibu? Ya, ada Ibu. Iya, salah satunya di wilayah kita ini Maluku memiliki tarian Cakawele dengan pakaian adatnya itu baju cewek yang biasa dipakai oleh siswa-siswi pada hari Kamis. Ya, selain keberagaman, di sini juga ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda, tetapi satu jua, itu aku punya semboyan. Yang pertama itu ada asal mula dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Ketawin Sitomo, karya sastra yang ditulis oleh Empu Tengkulak pada abad ke-14 pada masa kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, tanah ada dharma mahwa yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Tidak ada kebenaran yang mendua atau bercabang-cabang antar keyakinan. Selain asal mula dari Bhinneka Tunggal Ika, terdapat juga dasar hukum. Dasar hukum yang Ibu cantumkan di sini salah satunya saja yaitu pada pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan resmi negara Indonesia, tertulis di pita yang dicengkram buku Garuda Pancasila. Nah, contohnya di buku Garuda Pancasila yang sudah ada di atas papan tulis kita. Selain asal mula dan dasar hukum Bhinneka Tunggal Ika, terdapat juga makna mendalam. Jadi semboyan ini lahir dari nilai toleransi pada masa Majapahit yang dikukuhkan sebagai dasar hukum negara modern, dan maknanya itu mengajarkan bahwa keberagaman Indonesia justru menjadi perekat, bukan pemecah bangsa. Ya, ada pun juga bentuk keberagaman di Indonesia. Jadi bentuk keberagaman di Indonesia itu yang pertama apa itu, Isra? Letak geografis, Bu. Ya, tolong bacakan letak geografisnya. Jadi Indonesia itu terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, di mana membentang luas geografis yang melahirkan ragam budaya. Iya, jadi bentuk keberagaman Indonesia itu yang pertama ada letak geografis, yang kedua ada suku bangsa. Jadi seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, ada suku bangsa, agama dan kepercayaan, seni dan tradisi. Selain yang Ibu telah jelaskan, ternyata bentuk keberagaman Indonesia itu ada juga bentuk mata pencarian. Jadi dari nelayan pesisir hingga petani pegunungan, peternak padang, pada rumput hingga pedagang kota. Oke, jadi bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia selain yang tadi sudah dijelaskan oleh Isra, letak geografis, terdapat juga bangsa, agama dan kepercayaan, seni dan tradisi, terdapat juga mata pencarian. Jadi Indonesia itu bentuk-bentuk keberagamannya itu ada juga mata pencarian. Jadi dari nelayan pesisir hingga petani pegunungan, peternakan pada rumput hingga pedagang kota, keberagaman profesi mencerminkan kekayaan alam Indonesia. Selanjutnya ada kuliner Nusantara. Di Indonesia juga ada kuliner Nusantara seperti makanan-makanan dari daerah-daerah yang berbeda. Contohnya itu ada rendang, papeda. Ada yang tahu papeda dari suku mana? Dari kalau rendang dari mana? Dari Kalimantan. Iya, betul sekali. Ada rendang, ada pempek, ada gudeg, ada coto Makassar. Jadi setiap daerah memiliki masakan khas yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal setempat. Ya, selanjutnya selain ada bentuk keberagaman, Indonesia juga memiliki tantangan dalam keberagaman. Jadi keberagaman adalah anugerah, namun juga menghadirkan
tantangan nyata yang harus kita hadapi dan selesaikan bersama-sama. Yang pertama, tantangan dalam keberagaman itu ada konflik sara. Jadi yang kalian ketahui bahwa Indonesia kan memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan bisa memicu konflik jika tidak dikelola dengan bijaksana dan penuh toleransi. Jadi kita harus tidak mudah terprovokasi oleh orang lain agar tidak memicu konflik yang akibatnya itu ya selain keberagaman yang tadi telah dijelaskan ada juga tantangan dalam keberagaman. Jadi keberagaman adalah anugerah namun juga menghadirkan tantangan nyata yang harus kita hadapi dan selesaikan bersama-sama. Jadi bukan saja tentang anugerah tapi keberagaman ini juga dapat menghadirkan tantangan ya. Salah satunya itu dalam kehidupan sosial. Yang pertama itu ada konflik sara. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan bisa memicu konflik jika tidak dikelola dengan bijaksana dan penuh toleransi. Jadi kita harus berhati-hati dalam pembicaraan. Jangan mudah terprovokasi oleh orang lain yang dapat memicu konflik. Yang kedua ada hukum dan HAM. Dalam hal ini diskriminasi, perlakuan tidak adil atau merendahkan seseorang berdasarkan latar belakang, suku, agama, atau ras yang dimilikinya. Biasanya diskriminasi ini seseorang itu merendahkan orang lain dari latar belakang atau suku. Biasa itu mereka mengejek-ejek orang lain dengan bahasa yang digunakan. Kalian pernah kan bukan ya seperti itu. Yang ketiga ada di media digital, dalam hal ini hoax dan ujaran kebencian. Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan informasi palsu yang dapat memecah belah persatuan dan kerukunan bangsa. Jadi kalian dalam menggunakan media sosial itu berhati-hati atas hoax yang dikatakan oleh orang lain. Yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan dalam hal ini intoleransi di sekolah. Biasanya itu terdapat bullying berbasis sara, tidak mau bergaul lintas suku atau agama, dan sikap eksklusif terhadap kelompok tertentu di lingkungan sekolah. Ya, jadi banyak sekali ya kalau di sekolah itu terdapat bullying itu berbasis sara, bisa saja itu mereka dalam hal mengejek badannya yang berbesar atau bahasa yang digunakannya itu tidak baik, mereka mengejek-ejeknya sehingga jadinya bullying. Yang selanjutnya ada cara membangun harmoni dalam keberagaman. Dalam hal ini terdapat dalam sila pertama yaitu toleransi, di mana menghormati keyakinan orang lain, tidak memaksa agama, kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 2. Itu yang termasuk dalam sila pertama. Ada juga pada sila ketiga yaitu gotong royong, di mana bekerja sama lintas suku dan agama untuk kepentingan bersama, mengedepankan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada keadilan dan kesetaraan. Perlakuan sama di hadapan hukum tanpa memandang sara. Jadi mereka melakukan seseorang itu sama saja di hadapan hukum tanpa memandang sara atau latar belakang. Ya, di sini ibu juga mempunyai contoh harmoni di Maluku yaitu kearifan lokal. Di sini ibu menaruh tentang Pelagando. Jadi Maluku itu memiliki kearifan lokal yang menjadi ikatan persaudaraan antar desa yang berbeda agama maupun suku. Pelagando yang membuktikan bahwa perbedaan justru bisa menjadi kekuatan persatuan yang luar biasa. Contohnya di sini Pelagando antar Batu Merah dan Paso. Anak-anak pernah dengar itu Pelagando itu, ya, pastikan pernah dengar. Di sini juga ada tempat ibadah masjid dan gereja yang berdampingan. Jadi di banyak desa di Maluku, masjid dan gereja itu berdiri berdampingan sebagai simbol nyata kerukunan umat beragama yang telah berlangsung berabad-abad. Yang kedua ada persaudaraan, filosofi bersaudara yang dalam kehidupan sehari-hari yang mereka katakan bersaudara atau persaudaraan itu menjadi fondasi hubungan antar masyarakat Maluku melalui batas agama, suku, dan golongan. Yang ketiga ada perayaan bersama. Natal dan Lebaran dirayakan bersama-sama di banyak kampung di Maluku. Warga itu saling mengunjungi dan berbagi kebahagiaan tanpa sekat agama.
Ya, di sini Ibu akan membagikan setelah penjelasan Ibu tadi dari materi membangun harmoni keberagaman Indonesia, Ibu akan membagikan kalian dalam diskusi kelompok untuk memecahkan masalah. Yang pertama itu ada kerukunan Pela dan Dom. Jadi tugas kalian yaitu jelaskan bagaimana tradisi Pela dan Dom di Maluku berhasil menjaga harmoni antar warga berbeda agama. Yang kedua ada toleransi di sekolah. Jadi tugas kalian itu identifikasi bentuk keberagaman dan praktik toleransi yang sudah ada di sekolah serta apa yang masih perlu diperbaiki. Di sini Ibu akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Kelompok 1 Israf dan Marni, kelompok 2 Tania, Indi sama Tia. Karena kita kurang orang maka 22-nya 3 orang ya. Di sini kelompok 1 membahas tentang kerukunan dan Dom. Kelompok 2 tentang toleransi di sekolah. Jadi kalian yang pertama melihat apa masalah atau fenomena yang terjadi dalam kasus kalian, terus kalian mencari penyebabnya dan apa dampaknya. Di sini Ibu akan memberikan waktu kalian untuk mempresentasikannya 10 menit, kerjakan dari sekarang ya. Baik ya Ibu. Tolong kalian kerjakan dengan tertib ya. Ibu kasih kalian waktu 10 menit dari sekarang. Ini jelaskan. Iya, bagaimana? Yang mana bisa? Yang ini? Ya, tugas itu jelaskan bagaimana tradisi keagamaan di Maluku berhasil menjaga harmoni antara warga yang berbeda agama. Jadi kalian cari saja tentang tugas ini. Terus yang kedua ini kelompok 2 sudah paham dengan misalnya? Ya, baik. Jika ada kesulitan bisa tanya ke Ibu ya. Baik Ibu. Kelompok 1, apa ada masalah dalam mengerjakan tugasnya? Ada Ibu. Ya, semangat ya kelompok 1. Kelompok 2, Ya Ibu. gak ada masalah dalam menyelesaikan tugasnya. Ada Ibu. Baik. Setelah ini masing-masing kelompok maju untuk menyelesaikan tugasnya ya. Apakah sudah selesai tugasnya? Kelompok 1. Di sini Bu. Iya, bagaimana tandanya? Iya, tidak usah. Yang di atas saja. Makasih Bu. Baik. Apa sudah selesai? Sudah Ibu. Ya, kelompok 1 silakan lagi mempresentasikannya. Ya. Baik Ibu. Akan Israf, Marni, dua-duanya juga boleh untuk maju ke depan untuk mempresentasikan tugas kalian. Jadi di sini kelompok kami menjelaskan tentang kerukunan Pelagandel. Jadi jelaskan bagaimana tradisi Pelagandel di Maluku berhasil menjaga harmoni antara warga yang berbeda agama. Jadi tradisi Pelagandel di Maluku merupakan salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam menjaga kerukunan dan harmoni di tengah masyarakat yang memiliki perbedaan agama, suku,
dalam perbedaan budaya. Tradisi ini mengajarkan bahwa hubungan persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan keyakinan. Jadi beberapa cara Pelagano berhasil menjaga harmoni antara warga yang berbeda agama adalah: satu, menanamkan nilai persaudaraan. Dalam tradisi Pelagano, masyarakat dari dua atau lebih negeri atau desa menganggap satu sama lain sebagai saudara. Ikatan ini membuat mereka saling menghormati, melindungi, dan membantu tanpa memandang apakah mereka beragama Islam atau Kristen atau agama lainnya. Dua, mendorong semangat gotong royong. Warga yang terlibat dalam Pelagano saling bekerja sama dalam berbagai kegiatan seperti membangun rumah ibadah, memperbaiki fasilitas umum, membantu saat terjadi bencana, maupun menghadiri acara adat. Kerjasama ini mempererat hubungan antara umat beragama. Yang ketiga, menjadi penyelesaian konflik secara damai. Jadi ketika terjadi perselisihan, nilai-nilai Pelagano menjadi pedoman untuk mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan menjaga hubungan persaudaraan. Hal ini membantu mencegah konflik berkembang menjadi perpecahan. Yang keempat itu menghargai keberagaman. Jadi tradisi Pelagano mengajarkan bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk hidup rukun. Setiap warga tetap menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, namun tetap saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Jadi kesimpulan bahwa tradisi Pelagano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Maluku yang berhasil menjaga keharmonisan antar umat beragama dan menanamkan nilai persaudaraan, gotong royong, toleransi, saling menghormati, dan penyelesaian konflik secara damai. Nilai tersebut menjadi masyarakat Maluku mampu tidak berdampingan dalam keberagaman serta menjadi contoh nyata bahwa perbedaan agama dapat menjadi kekuatan untuk membangun persatuan. Itu saja hasil dari kelompok kami. Itu program dari hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 2. Baik Ibu dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami membahas tentang toleransi di sekolah dengan identifikasi bentuk keberagaman dan praktik toleransi yang sebenarnya di sekolah serta apa yang masih perlu diperbaiki. Jadi teman-teman, dalam bentuk keragaman yang ada di sekolah kami itu sangat beragam. Jadi ada yang dari suku Jawa, kemudian dari Buru, kemudian ada yang beragama Islam, beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Nah, di sini kemudian praktik toleransi yang sudah ada di sekolah, di mana setiap hari Senin ataupun hari Jumat itu ada yang Kristen melakukan yang namanya ibadah. Kemudian di hari Jumat itu ada yang Muslim melakukan sholat. Kemudian di hari-hari besar itu dirayakan juga seperti acara Natal. Kemudian ada hari raya itu dirayakan juga di sana. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Ya baik, jadi yang sudah disampaikan oleh teman saya tentang identifikasi bentuk keberagaman dan juga toleransi yang sudah ada di sekolah kami. Jadi di sini menurut saya tentang apa yang masih perlu kita perbaiki yaitu di mana kita tidak boleh memilah-milih teman berdasarkan asal kita berada, dan kita membuat circle yang di mana kita memunculkan teman yang dari daerah lain atau dari suku lain, tetapi bagaimana kita menciptakan kerukunan, kita menciptakan toleransi dan juga lingkungan yang penuh dengan keberagaman, karena keberagaman itu sangat indah teman-teman. Di sini yang perlu kita perbaiki itu seperti halnya yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus menciptakan lingkungan yang damai agar toleransi itu selalu terjaga dan juga menciptakan lingkungan yang selalu harmoni dan juga selalu terjaga. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk saya mendengar. Jadi betul sekali apa yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian dari kerukunan Pelagano, yaitu semangat gotong royong, terus ada juga penyelesaian konflik. Jadi terus yang selanjutnya toleransi di sekolah, berbagai bentuk keberagaman, ada suku, ada agama, bahasa yang berbeda-beda di dalam kelas kalian.
Jadi dari materi yang telah Ibu sampaikan, berikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari tadi. Silakan Islam. Ya, saya jadi bahwa menjaga keharmonisan antara umat beragama itu sangatlah penting untuk bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dan bagaimana menciptakan kehidupan yang damai, karena dengan adanya keharmonisan kita bisa menjalin hubungan yang damai antara umat beragama dan juga bisa bagaimana mencegah terjadinya konflik antara umat beragama. Begitu Ibu. Ya, baik. Terima kasih kesimpulan yang sangat luar biasa. Bisa berikan. Jadi betul apa tadi yang dikatakan Islam bahwa itu juga mau menambahkan sedikit kalau Indonesia adalah bangsa yang kaya akan berbagai suku, agama, ras, dan budaya, dijadikan salah satu negara dengan pluralitas terbesar di dunia. Keberagaman ini juga kaya dari faktor geografis, sejarah, iklim, hingga pengaruh budaya asing yang telah berlangsung berabad-abad. Jadi sekian dari materi Ibu pada siang hari ini. Sampai jumpa di minggu depan ya, karena jangan lupa keluar kelasnya, lihat di sekitar kalian apakah ada sampah sebelum keluar kelas. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang.